Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi ini masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga di bulan Ramadan yang mulia ini pada hari ke berapa sih? Ke-6 nggih? 7 Ke-6 nggih. Kita masih tetap 7 Pak. 7 kok apa? Nggih, sampun 7 ya. Cepet ya. nggih, ke-7. Berarti yang ke-7 nggih. Berarti sama kita nggih, mulainya hari Kamis. Nggih, sami. Nggih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hikam yang ke-121. La tatlub 'iwadan 'ala 'amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka 'alal 'amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau mencari balasan atau menuntut balasan terhadap perbuatan yang bukan engkau yang melakukan. Akan tetapi cukuplah sebagai balasannya bahwa Allah menjadikan engkau menghadap atau menjadikan engkau sebagai tempat untuk melakukan perbuatan itu. Jadi amal itu sebenarnya Allah yang memberikan taufik. Allah yang memberikan kekuatan untuk melakukan. Adapun kita itu hanya surah saja. Kita ini hanya casingnya saja. Tapi yang memberikan power di dalamnya itu adalah Allah. Seperti ketika saya berbicara di mikrofon, kemudian mikrofon itu disambungkan kepada sound system, maka dari sound system itu akan mengeluarkan suara. Dari mikrofon akan mengeluarkan suara. Tapi sebenarnya mikrofon atau sound system itu tidak bersuara sendiri. Karena sumber suaranya itu adalah dari saya. Oke. Sehingga lucu jika misalnya mikrofon mengatakan ini suara saya. Atau sound system mengatakan ini suara saya. Ya. Begitu juga ketika kita beramal, itu ibaratnya kita sound system. Ibarat kita mikrofon. Ya. Sebagai pemantul yang memancarkan suara itu. Nah, kita juga demikian, kita adalah mikrofon atau sound systemnya itu. Sedangkan yang memberikan suara pada amal itu, yang memberikan isi dari amal itu, kekuatannya, powernya adalah sinten Allah. Allah. Ini yang dimaksud la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Jangan engkau menuntut balasan dari amal yang engkau bukan pelakunya. Maksudnya bukan berarti di sini kita tidak boleh beramal mengharapkan pahala, mboten. Okay. Wajar-wajar saja kita beramal mengharapkan pahala, tidak apa-apa. Cuma Imam Ahmad Ibn
Ilah di sini ingin mengajak kita, mbok yo, amal kita itu ada peningkatan, bukan kita hanya berhenti ingin mengharapkan pahala saja, boten. Tapi bagaimana kita meningkat dengan kesadaran bahwa sebenarnya kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang bisa melakukan amal itu sudah merupakan suatu kehormatan, ngerti maksudnya. Ya. Adapun pahala otomatis nanti Allah memberikan. Gitu. Jadi supaya kita ada peningkatan kualitas di dalam ibadah. Oke. Itu hikam yang ke-121. Kita lanjutkan sekarang pada hikam yang ke-122. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqal amala wa nasabahu ilaika. Nah, ini masih menjelaskan lagi dari hikam tadi yang kita bahas 121. Idza arada nalikane ngarepake atau idza arada nalikane ngersakake sapa Allah ayyuzhira ing yento ngetokake sapa Allah fadlahu ing anugrahe Allah alaika ing atase sira. Ketika Allah hendak menampakkan anugerahnya kepadamu, khalaqa mongkon dadiake sapa Allah al-amala ing amal wa nasabahu lan nyandarake sapa Allah ing amal ilaika maring sira. Maka Allah menciptakan amal lalu menisbahkan menyandarkan amal itu kepadamu. Ya, indah sekali ini nggih. Idza arada ayyudhhira fadlahu 'alaika, ketika Allah menginginkan, Allah ingin untuk menampakkan anugerahnya kepadamu. Allah banyak anugerahnya kepada kita. Anugerah kesehatan, anugerah rizki, anugerah keluarga, anugerah ilmu, anugerah agama, anugerah macam-macam. Banyak sekali. Ketika Allah ingin menampakkan anugerahnya kepadamu, atasmu, maka Allah khalaqal amal. Allah ciptakan amal. Karena amal itu adalah ciptaan Allah. Amal itu adalah ya karya Allah. Karena kita tidak bisa menciptakan amal. Ya. Yang menciptakan amal itu Allah. Maka Imam Bukhari itu beliau menulis kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi tentang khalqu a'malil ibad. Penciptaan tentang amal-amal hamba. Karena kita dan amal kita itu ciptaan Allah. Ya, seperti yang didawuhkan oleh Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu utawi Gusti Allah iku khalaqakum wis dadiake sapa Allah ing sira. Wallahu khalaqakum dadiake sapa Allah ing sira wa malan barang ta'maluna kang nglakone sapa sira kabeh. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menciptakan amalmu. Berarti amal kita itu adalah ciptaan Allah sebagaimana kita adalah ciptaan Allah. Oke, amal itu Allah yang menciptakan. Nah, ketika Allah hendak menampakkan anugerahnya atas kita, maka Allah menciptakan amal. Ya. Tetapi Allah nisbahkan kepada kita. Salat misalnya, Allah yang menciptakan. Menciptakan kekuatan kita untuk salat. Allah yang menciptakan. Tapi lantas kemudian Allah dengan anugerahnya menisbahkan amal itu kepada kita. Itu sholatmu, itu zakatmu, itu ibadahmu. Padahal yang menciptakan sinten? Allah. Nah, itu hanya Allah untuk menampakkan bahwa Allah begitu agungnya anugerahnya. Allah yang menciptakan, tapi kepada kita disandarkan. Ya. Maka di dalam syarahnya ini, Imam Syarqawi menyebutkan, kita baca, idza arada ayyudhhira fadlahu 'alaika ay tafadduluhu 'alaika wa ihsanahu laka. Ketika Allah hendak menampakkan anugerahnya kepadamu, yakni ay tafaddaluhu tafaddulahu, yakni tentang pemberiannya, wa ihsanahu laka dan kebaikan Allah kepadamu. Karena Allah menciptakan amal dinisbahkan kepada kita, itu merupakan suatu kemuliaan dari Allah, merupakan suatu anugerah dari Allah.
Khalaqa ayil amal, Allah menciptakan amal fika padamu wa nasabahu ilaik. Tapi Allah nisbahkan kepada kita. Ay nasabahu ilaika bi an qala fika inda malaikatihi annaka muti'un wa mutkin wa mustahidun. Yakni maksudnya dinisbahkan kepadamu ya. Karena nanti di catatannya di malaikat itu kan kita yang dicatat nggih. Kita rajin sholat, kita puasa seperti sekarang, kita sedekah, kita tadarus, kita ngaji. Nah, itu semua yang menciptakan sinten? Allah. Allah. Yang menciptakan Allah. Tapi amal-amal itu dinisbahkan kepada sinten? Kita, hamba. Kepada kita, ya. Ketika malaikat nyatat misalnya, oh, warga Iwamid, hari ini tanggal 7 Ramadan, jam 7 ngaji hikam. Coba yang menciptakan amal ngaji sinten? Allah. Allah. Terus nanti malaikat mencatatnya kita sebagai apa? Orang yang ngaji. Berarti sebagai orang yang sedang melakukan taat. Okay. Orang yang sedang melakukan ibadah. Loh, sedangkan yang menciptakan itu sinten hakikatnya? Allah. Tetapi Allah nisbahkan pada saat malaikat mencatat ngaji, sholat, zakat, puasa, itu malaikat mencatatnya itu siapa? Catatannya? Hamba kita. Itu kan ya Allah. Ya. Allah yang menciptakan, tapi Allah nisbahkan catatannya pada malaikat itu kita. Nah, coba betapa luasnya Allah Subhanahu wa taala anugerahnya kepada kita. Kita yang ya Allah yang melakukan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kekuatan. Kita hanya perangkat saja, hanya corong saja, hanya sound system saja, hanya mikrofon saja. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan kepada kita. Contoh begini tadi. Mikrofon, sound system itu kan hanya pemancar suara, ya, yang memantulkan suara. Ketika saya mengatakan halo, 1, 2, tes 1, 2, 3, padahal itu yang mengeluarkan suara sinten? Saya, kita. Tapi nanti dinisbahkan suara itu milik siapa? Suara sound system. Mirip seperti itu. Allah menciptakan amal kita, menciptakan perbuatan kita, tapi dinisbahkan kepada kita. Taatnya, sholatnya, zakatnya, berpuasanya. Aina sabahu ilaika ala sunnah ala al-sinatil ibad. Yakni dinisbahkan kepadamu pada lisan hamba-hambanya. Bi ayyutliqa al-sinatahum bi annaka muti wa mutki. Ya, sehingga engkau nanti dalam di lisan makhluk engkau akan disebut orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang beramal, dan seterusnya. Ya. InsyaAllah luar biasa Allah ini. Fa'idha syahidal abdu hadzal fadlal azim. Ketika seorang hamba sudah menyaksikan anugerah yang agung ini, yakni apa anugerah yang agung ini? Allah menciptakan amal, tapi dinisbahkan kepada kita. Wastaula alaihil khajal wal haya min sayyidihil karim. Kalau kita menyaksikan seperti ini, menyaksikan amal itu ciptaan Allah tapi dinisbahkan kepada kita, ini merupakan anugerah yang besar, maka hati kita akan dikuasai oleh sifat malu kepada Allah. Akan dikuasai sifat malu. Malu dalam arti kita senantiasa merasa malu. Bagaimana tidak coba? Kita tidak ikut melakukan, kita tidak ikut menciptakan, tapi Allah nisbahkan pada kita loh. Itu kan, ya contohnya begini. Saya dibangunkan rumah oleh warga Iwamid, ya dibangunkan rumah. Tapi oleh warga Iwamid itu dinisbahkan kepada saya. Ini rumah Abah, ini untuk Abah, ini sampean yang membangun. Coba ini kan saya tambah apa? Tambah sungkan katanya. Paham lagi? Tambah sungkan. Tambah sungkan. Demikian juga kita ketika beramal, kita sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan seterusnya ngaji. Itu Allah yang menciptakan amal itu. Kita hanya
kita hanya pemancar tadi, hanya corong saja, hanya mikrofon saja. Tapi dinisbahkan kepada kita. Dinisbahkan kepada kita, maka kita akan semakin merasa malu di hadapan Allah, semakin merasa sungkan kepada Allah. Kan nggih? Lam yunsab li nafsihi syai'an min mahamidis sifat wa mahasinil a'mal, sehingga dia sama sekali tidak menisbahkan itu kepada dirinya dari kebaikan-kebaikan itu. Artinya dari sifat malu yang muncul tadi di dalam jiwa kita, kan, yang menyaksikan bahwasanya kita ini adalah sebagai corong, sebagai mikrofon, sebagai sound system yang sebenarnya tidak mengeluarkan suara sendiri, tapi suara dari sumber suara, orang yang bersuara. Maka sound system itu akan merasa malu. Malu kepada siapa? Kepada mikrofon. Oh iya, mikrofon saya sebenarnya, bukan kepada mikrofon. Sound system akan merasa malu kepada pemilik Suara. Pemilik suara. Oh iya, ngapunten Mbah, saya sebenarnya seolah-olah begitu. Saya tidak memiliki suara apapun karena ini suara jenengan, bukan suara saya. Nah, bukan tanpa sound system malah mengatakan, wah ini suara saya, Mbah, bukan suara sampean. Ini banyak hamba yang kurang ajar. Allah menciptakan amal, tapi dinisbahkan kepada kita. Lalu kita sebagai hamba mengatakan, iya ini amal saya nih, prestasi saya hebat. Nah ini kan ibaratnya tadi, sound system mengatakan, wah ini suara saya nih, bukan suara sampean, Mbah. Tak sama tadi, seorang hamba mengatakan, ini amal saya, prestasi saya. Ya, padahal sebenarnya itu adalah Allah yang memberikan anugerah. Ya. Wa mahasinil a'mal la hakikatan wala adaban id la ahliyata fihi lidzalik, karena dia tidak memiliki kelayakan. Ya, artinya dia oleh Allah diposisikan, dijadikan sebagai mikrofon, ibaratnya kita, ini kan mikrofon tadi, dijadikan sebagai sound system, itu sudah suatu kemuliaan. Ya, sudah sebuah kemuliaan. Karena seandainya tidak ada sumber suaranya, mikrofon tidak akan mengeluarkan suara. Ya, paling suaranya itu adalah suara apa? Berdenging. Ya, suaranya suara berdenging. Tapi ketika nyambung dengan sumber suara orang yang ahli qori misalnya, ya, nyambung dengan sumber suara yang merdu, maka mikrofonnya itu juga akan merdu. Ketika nyambung dengan suara orang yang legrek, ya, suara yang yang gembret, ya, maka juga akan gembret. Nah, sedangkan ketika nyambung dengan suara yang merdu, maka akan merdu. Itu ibaratnya ketika nyambung dengan sumber amal, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka juga memancarlah di sound system itu, di mic itu amal baik. Ya, idla ahliyata fi wa amma madzamu sifat wal a'mal masawiha famuqtadul adab annahu yudhifu dzalika ila nafsihi wa ayyata'arrafa annahu min zulmihi wa jahlihi. Jadi adabnya adalah pada saat kita melakukan kebaikan, maka itu kita nisbahkan pada Allah. Kita nisbahkan pada Allah. Tapi kalau melakukan keburukan, nah ini adab ini. Kalau kita melakukan keburukan itu jangan dinisbahkan pada Allah, walaupun Allah yang menciptakan, betul. Allah yang menciptakan, kan? Karena baik buruk ciptaan Allah. Ya, tapi baik buruk dalam tanda kutip kacamata syariah loh, nggih. Karena di sisi Allah itu baik semua. Nggih. Artinya kalau kita melakukan dosa, keburukan, jangan dinisbahkan pada Allah adabnya. Karena kita bisa mencuri. Oh, ini Allah kok yang menciptakan. Itu orang yang minta pukul kepalanya itu. Karena dia mengatakan ini ciptaan Allah, itu hanya untuk mencari apa? Kalau saya melakukan dosa, itu dinisbahkan kepada Allah, itu hanya untuk mencari apa? Alasan. Nah, untuk mencari alasan pembenaran. Jadi saya misalnya mencuri. Pas saya ketangkap bahasa mengatakan apa? Allah yang menciptakan saya mencuri, ya. Jotosen mukanya itu. Karena dia mengatakan ini adalah ciptaan Allah, bukan karena dia menunjukkan dia bertauhid, orangnya alim, betul enggak. Itu hanya menunjukkan dia ingin mencari pembenaran. Hanya untuk mencari justifikasi. Untuk mencari justifikasi diri. Ya, jadi kalau kita melakukan kebaikan dinisbahkan pada Allah,
kalau melakukan keburukan dinisbahkan pada kita, ta'adduban sebagai bentuk kepada Allah. Ya. Itu adabnya begitu. Ya, sama seperti sound system tadi. Ya, seperti sound system. Ketika suara baik, maka dinisbahkan kepada mana? Sumber suara. Tapi ketika tidak baik, adabnya sound system, jangan menyalahkan sumber suara, tapi dia menyalahkan dirinya. Mungkin treble-nya terlalu terbuka lebar, atau bass-nya terlalu tinggi. Nah, ngatalah kira-kira. Untuk memudahkan pemahaman, sekadar untuk memudahkan pemahaman. Karena terkadang ada juga terkadang pemilik suaranya enak, tapi sound systemnya tidak enak. Masa menisbahkan ketika tidak enak suatu acara? Karena suatu acara itu saya mengerti betul. Karena saya biasa manggung, jadi hampir hafal itu. 70% itu kesuksesan acara ditentukan oleh sound system. Ya, oleh sound system. Ketika sound system enak, maka nanti akan memunculkan suara yang juga enak. Artinya kita tidak terlalu ngoyo gitu. Ya. Kita cukup bersuara sedikit saja sudah membahana, ya, sudah begitu terasa jernih. Terasa jernih. Nah, artinya ibarat begitu juga lah, hamba yang betul-betul menyadari tugasnya sebagai hamba, ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sentuhan sedikit saja amal, maka dia akan memancarkan dengan begitu indah. Ya, tapi jika sound systemnya itu, ya, sound system yang error, maka dia akan sangat istilahnya itu, sangat berat untuk mengeluarkan suara yang indah. Kan ada kadang-kadang terasa berat untuk mengeluarkan suara yang indah. Suara itu terasa tercekik gitu. Ada sound system seperti itu. Jadi kalaupun kita ngoyo di sini, ya, sekori seenak apapun, ya, seorang yang punya suara merdu apapun, udah kalau sound systemnya itu tidak optimal, ya, akan tidak optimal juga. Itu ibaratnya hamba yang tidak tahu diri, bahkan dia menisbahkan kalau buruk, wah ini yang tidak enak, yang bersuara ini, padahal sound systemnya yang tidak enak. Ini sebagai bentuk adab. Kalau kita melakukan keburukan, dinisbahkan kepada diri sendiri. Kalau kebaikan, dinisbahkan kepada Allah sebagai adabnya. Qala Sahl bin Abdullah, yakni Sahl ibn Abdullah Tusturi. Idza amilal abdu hasanatan, ketika seorang hamba melakukan suatu kebaikan, wa qala, kemudian hamba itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta bifadlika sta'malta, engkau telah menggunakan, ya, anugerahmu, wa anta dan engkau yang telah memberikan pertolongan kepadaku, wa anta sahalta, dan engkau yang memudahkan, syakarallahu ta'ala lahu dzalika, maka Allah akan juga mengatakan kepada hamba tadi, ya abdi bal anta ata'ta wa anta takarrabta. Coba, ini menunjukkan kemesraan, semakin kedekatan hamba dengan Allah. Kata Imam Sahal, ketika seorang hamba beramal, lalu hamba tadi mengatakan, ya, ada hamba beramal soleh, kita ngaji sekarang, kita kuat tarawih, kita tadarus, kita sedekah, lalu kita mengatakan, ya, walaupun tidak dengan lisan, dalam hati kita, dalam kesadaran kita mengatakan, ya Allah, engkau sebenarnya yang melakukan ini semua, ketaatan ini semua, karena engkau yang memberikan kemudahan, ya, engkau yang memberikan pertolongan, engkau yang punya kekuatan, maka Allah akan berterima kasih. Maksudnya berterima kasih, Allah akan membalas itu dengan mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, bal anta ata'ta, tapi engkau telah taat kepadaku, wa anta takarrabta, engkau telah mendekat kepadaku. Oh, berarti apa ya, cintanya itu tidak bertepuk sebelah tangan, cinta kita kepada Allah. Kita mengakui kebesaran Allah, maka Allah pun akan mengakui keagungan kita. Paham lagi? Keagungan kita sebagai hamba, maksudnya bukan keagungan kita maknanya kita meningkat jadi Tuhan, bukan. Artinya Allah menghargai kita sebagai hamba. Wa idza amila sayyi'atan, ya, tapi ketika hamba tadi melakukan keburukan, wa qala, lalu dia mengatakan, ya Rabbi anta qaddarta wa anta qadaita wa anta hakamta. Coba ini.
Tapi jika hamba tadi melakukan dosa dan dia mengatakan, anta qadarta, ya Allah, engkau yang telah menakdirkan aku buat dosa ini. Wa anta qadaita, engkau telah menulis. Wa anta hakamta, engkau telah menghukumi aku supaya jadi orang ahli maksiat. Maka apa respon Allah? Ghadibal maula jallat qudratuhu alaih. Maka Allah akan murka kepada hamba tadi dan mengatakan, ya abdi, bal anta asakta. Wahai hambaku, tetapi engkau yang kurang ajar. Wa anta jahilta, dan engkau yang bodoh. Wa anta asoita, dan engkau bermaksiat kepadaku. Ketika kita responnya kepada Allah tadi direspon dengan kerendahan, kita nisbahkan pada Allah amal-amal itu, maka Allah akan nisbahkan amal itu kepada kita. Tapi semakin keburukan kita nisbahkan kepada Allah, maka kita akan dihantam oleh Allah dengan, ya, tapi engkau yang bodoh, engkau yang berbuat buruk, engkau yang bermaksiat. Wa idz qala ya Rabb, dan kalau dia mengatakan ketika maksiat, ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahiltu, ya Allah, aku telah melakukan kezaliman, aku telah berbuat buruk, aku telah melakukan dengan kebodohan, akbalal waliyu jallat, akbalal maula jallat qudratuhu, maka Allah akan menghadap kepadanya dan berkata, ya abdi ana qadaitu. Nah, coba kalau dia mengatakan dengan penuh kerendahan, penuh adab kepada Allah ketika melakukan dosa, dia mengatakan, ya Allah, aku melakukan kezaliman, aku melakukan maksiat, aku melakukan dengan kebodohan. Maka baru Allah merespon, abdi ana qadaitu, aku yang menentukan engkau bermaksiat itu, wahai hambaku. Ya. Wa ana qad ghafartu wa halimtu wa satartu, ya. Maka aku ampuni kamu dan aku bersikap santun kepadamu dan aku tutupi kesalahan. Oh, berarti di sini tergantung respon kita. Kalau respon kita dalam taat adalah tawadu, dinisbahkan ketaatan itu kepada Allah, maka Allah akan merespon ketaatan itu sebagai apa? Sebagai amal baik kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, kemudian direspon dengan penuh congkak kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku bermaksiat ini dengan ketentuanmu, aku bermaksiat ini karena takdirmu, maka Allah akan balik menghardiknya seolah-olah lagi, karena Allah tidak menghardik. Artinya Allah membalas, dia mengatakan, tapi engkau yang bodoh, engkau yang bermaksiat, engkau. Tapi kalau engkau bermaksiat lalu mengatakan dengan penuh kerendahan, tapi ya Allah, hamba melakukan dosa, hamba melakukan kezaliman, hamba melakukan perbuatan ini dengan penuh kebodohan, maka Allah akan menghadapnya dengan mengatakan, wahai hambaku, aku yang menentukanmu melakukan dosa itu, aku yang mentakdirkanmu terjatuh ke dosa itu. Nah, artinya adab di sini, adab. Jangan lantas ini kita, kalau begitu kan Allah yang menentukan dosa, berarti kita boleh dong. Nah, ini berarti menunjukkan kurang ajar lagi. Jadi kalau kita merespon dengan penuh kerendahan, bahwa kita melakukan dengan penuh dosa, melakukan dengan penuh karena kebodohan kita, maka Allah akan merespon juga dengan penuh kerendahan, ana qadaitu, tapi aku yang menakdirkan itu, wahai hambaku, aku yang telah menjatuhkanmu di dalam dosa itu, maka aku ampuni kamu dan aku tutupi kesalahan. Masya Allah, luar biasa romantisnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, bahkan mengalahkan keromantisan seorang suami dengan istri atau istri dengan suami. Salah satu contohnya ngaten mawon dalam kehidupan rumah tangga. Coba, ketika seorang istri datang kepada suami mengatakan, atau sebaliknya seorang suami datang kepada istri mengatakan, wahai istriku, maafkan dek, ya mas belum bisa untuk memberikan yang terbaik untuk sampean di hari ulang tahun ini. Abang belum bisa, mas belum bisa memberikan kado yang terbaik buat sampean. Belum bisa memberikan kado terindah. Abang datang dengan penuh kekurangan, dengan penuh. Nah, coba, bagaimana responnya istri? Ya, maka istri akan merespon, saya juga mohon maaf mas, sebagai istri saya masih banyak kekurangan. Oh, apa yang tidak perlu-perlukan terus? Ya, akan semakin mesra, semakin dekat. Gitu. Atau lagi misalnya seorang istri mengatakan begitu juga kepada suaminya. Mohon maaf Mas, saya sebagai istri masih penuh dengan kekurangan. Belum maksimal ya di dalam memberikan
pelayanan kepada jenengan, masak juga belum begitu enak. Pokoknya yang disebutkan kekurangan dirinya, gitu. Maka suami itu akan semakin luluh hatinya. Leres buatan? Leres. Leres, gitu. Akan semakin luluh. Masya Allah, saya yakin belanjanya ditambah. Belanjanya ditambah itu nanti. Jadi orang perempuan itu sebenarnya mudah saja jika ingin tambah uang belanja. Apa? Sering-seringlah merendah di hadapan suami. Ya, sering-seringlah merendah di hadapan suami. Tapi coba sekarang kalau dia mengatakan apa, Mas, sampean mana uang belanjanya itu loh? Datang-datang suami langsung ditagih uang listrik, ini habis, tong habis. Padahal baru datang kerja. Sampean itu loh Mas, uang saya hanya dibeli. Coba tiba-tiba gimana responsnya suami kira-kira? Marah. Wah, tambah marah. Malah nggak sayang, malah diomeli. Enggak, datang-datang kok langsung diomeli. Tapi coba kalau langsung datang tiba, ya, suami datang bekerja, bisa langsung disambut. Mas, ngersakan nopo, ngersakan unjuan, nopo ngersakan kulo. Oh, Masya Allah. Langsung ditambah uang belanjanya itu. Itu gambarannya tadi, ya. Ketika seorang hamba dia kepada Allah datang dengan penuh kerendahan, datang dengan penuh mengakui kesalahan-kesalahan, maka Allah juga akan memperlakukan lebih lagi. Akan Allah perlakukan dengan penuh kasih sayang, Allah perlakukan dengan penuh kelembutan. Indah buatan tadi jadi seorang hamba yang hakiki. Indah sebenarnya. Romantis daripada seorang suami istri atau istri dengan suami. Ini hikam yang ke berapa tadi? 102. Idza arada yudhira fadlahu 'alaika khalaqal 'amala wa nasabahu ilaik. Ketika Allah hendak menampakkan anugerahnya kepada atasmu, maka Allah menciptakan amal, tapi kemudian Allah nisbahkan, Allah sandarkan amal itu kepadamu. Kita tambah satu lagi. 133. La nihayata limadza mika in arja'aka ilaika wala tafruhu madaihuka in azhara judahu alaika. La nihayata ora ono batasan iku maujud. La nihayata ora ono batasan iku maujud limadza mika maring celasiro. In arja'aka lamun baliake sopo siro ilaika maring siro. Tidak ada batasnya ketercelaanmu jika engkau kembalikan kepada dirimu. Wala tafruhu lan ora kosong apa madaihuka pujian siro in azhara lamun ngetokake judahu eng peparingi Allah alaika ing atase sira. La nihayata limadzamika in arja'aka ilaika. Tidak ada batasnya ketercelaanmu jika engkau mengembalikan kepadamu. Artinya jika kita dalam beramal itu dinisbahkan kepada kita, itu kita akan berada dalam ketercelaan yang tidak ada habis-habisnya. Itu maksudnya. Ya. Tapi sebaliknya wala tafruhu madaihuka, tapi tidak akan pernah kosong pujian. Ya, pujian atasmu jika engkau menampakkan bahwa itu adalah anugerah Allah atasmu. Ini menjelaskan lagi dari hikam yang ke-102 tadi. Artinya, kalau kita di dalam melakukan kebaikan selalu dinisbahkan kepada kita, ya, melakukan kebaikan itu kan sesuatu yang terpuji. Okay? Melakukan kebaikan itu sesuatu yang terpuji. Tapi ketika kita melakukan amal soleh yang notabene sebagai sesuatu yang terpuji, kalau selalu dinisbahkan kepada kita bahwa kita yang melakukan, kita yang mampu, maka itulah nihayata limadzamika. Itu adalah celaan yang tidak ada habis-habisnya. Ya, karena itu menisbahkan kemuliaan itu pada kita, kemampuan itu pada kita.
Ya contohnya itu tadi. Ketika misalnya tadi seorang istri menisbahkan kebaikan-kebaikan pada dirinya semua. Okay? Dinisbahkan pada dirinya semua. Saya itu loh mas, seharian itu sejak pagi, sudah sejak bangun tidur, sudah bikinkan teh, sudah bikinkan kopi, kemudian bikin sarapan. Setelah itu mandikan anak, setelah mandikan anak kemudian ngantar ke sekolah, masak, nyapu, nyuci, kemudian kemudian jemput anak. Kemudian saya seharian loh mas, tidak bisa istirahat apa. Itu kan ibaratnya seorang hamba yang menisbahkan kebaikan itu semua pada dirinya. Okay. Tiba-tiba suami kalau digitukan, kira-kira apa suami langsung mengatakan, iya dek, sampean semualah yang melakukan itu. 1001 suami yang gitu. Justru responnya apa? Ketika istri bilangnya, wah tambah pecah. Tambah pecah. Itu tanggung jawabnya istri ngoten maling di kantor saya ini saya dimarahi bos loh. Coba tambah jadi ini. Tapi coba kalau istri tadi mengatakan dengan apa? Mohon maaf saya seharian mas belum sempat untuk khidmah sepenuhnya kepada jenengan karena saya hamba yang penuh, istri yang penuh dengan keterbatasan. Enak, suami juga responnya enak. Oh iya deh, enggak apa-apa, mas juga begitu. Enak sekali. Jadi ketika tadi menisbahkan kemuliaan prestasi pada dirinya, itu sebenarnya akan menambah celaan pada dirinya. Ibarat bumerang nanti. Ya. Ya betul, walaupun suami istri betul, saya tidak menafikan seorang istri itu kerjanya di rumah itu luar biasa berat kan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Masya Allah. Yang bangun langsung mandikan anak, langsung bikin sarapan, ngantar anak sekolah, jemput anak, yang masak, nyuci, ngepel, melipat baju, ya, tugasnya udah berat. Tapi kalau misalnya itu disebutkan, diungkit-ungkit sebagai prestasinya, siapa yang suka coba? Suami pun nggak suka diungkit-ungkit begitu. Ya. Demikian juga seorang hamba, dia beramal, jangan diungkit-ungkit. Maksudnya jangan diungkit-ungkit, jangan dinisbahkan semua kepadanya. Saya sudah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Nah, itu kan ibaratnya seorang hamba tadi, seorang istri yang mengungkit-ungkit kebaikan sehari. Disebut-sebutkan di hadapan suaminya. Mas, saya sudah lakukan ini. Sampean apa lu mas? Sampean hanya enak sampean dari kantor langsung tidur. Saya coba, semua saya melakukan. Walaupun memang seperti itu, suami hanya di kantor kerjanya. Tapi tidak perlu dikatakan seperti itu. Tidak perlu dikatakan seperti itu. Karena itu akan memperkeruh keadaan. Ya. Tapi justru datanglah dengan penuh kerendahan. Mas, mohon maaf, tadi sampean datang, saya belum sempat mapa karena saya jemput anak. Misalkan enak kan jawabannya sampai, oh iya, tidak apa-apa, Dik, saya juga mau maklumi. Tapi kalau datang-datang, langsung misalnya, sampean itu lu mas, datang-datang langsung minta kopi. Sampean tidak tahu tugasnya saya sebagai istri itu ini. Wah, tambah jadi. Ya, tambah pecah di situ. Ya, tapi ketika misalnya tidak sempat buatkan kopi, suami marah misalnya. Ya karena memang ada suami yang seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Sampean kemana saja loh, Dik? Suami datang tidak disambut, tidak dibikinkan kopi. Ya, kan sebagai istri jangan ikut terpancing sampai mengatakan, oh oke mas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tadi ketiduran loh mas, tidak sempat bikinkan kopi. Masih dibentak lagi, gimana istri? Iya mas, saya akui saya ini sebagai istri belum mampu untuk menjadi istri yang maksimal melayani sampean. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Tapi itu tidak dibuat-buat. Kadang kan ada seorang istri mengatakan begitu, tapi ngece kan? Ya, iya tahu saya seorang istri yang belum mampu untuk berkhidmah, melayani loh. Itu kan bahasanya merendah, tapi untuk melambung. Enggak kan? Itu bahasanya kelihatan merendah, tapi sebenarnya itu menyekak gitu loh. Merendah yang penuh kerendahan. Bukan merendah untuk menampar, boten, tapi merendah yang penuh kerendahan. Itu. Nah, demikian juga la nihayata limadzamika in arja'aka ilaik. Tidak ada batasnya engkau berada dalam celaan, dalam ketercelaanmu jika engkau kembalikan kepadamu. Ya. Ayyuwakkalaka ila nafsik li'annaha majdulatun ala syarr. Ya, artinya kalau dinisbahkan pada dirinya bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, ya Allah, ya Allah,
saya penuh dengan kesalahan, kekurangan ibadah kula nggih ngaten pas-pasan ya Allah. Fa idza khallallahu bainaka wa baina ailam yu'inka 'alaiha wa lam yuhakkimaka fi. Ya, mengakui bahwa saya membutuhkan pertolongan dari Allah dan seterusnya. Wallabatka wa tahakkamta fik fatuqiuka fil qaba'i. Kalau begitu akan Allah terus jatuhkan ke dalam ketercelaan. Ya, akan Allah terus dijatuhkan dalam ketercelaan. Hatta la yabqa fi amalika ma yustahsan, sehingga tidak akan tersisa dari amal-amal baikmu. Ya, kelihatannya beribadah, kelihatannya melakukan kebaikan, tapi karena dinisbahkan kepada dirinya, maka tidak tersisa kebaikan-kebaikan itu hangus. Wala fi ahwalika ma yuhab, dan dalam akhlak-akhlakmu yang dicintai oleh Allah. Wa dzalika min alamati tardi wal bu'di 'anillah, dan itu sebagai tanda tertolak atau keterjauhan dari Allah. Jadi berarti tanda keterjauhan kita dari Allah diantaranya adalah dengan menisbahkan kebaikan kepada kita. Kita yang mengakui loh gitu. Itu tanda kita jauh dari Allah sebenarnya. Karena orang kalau dekat dengan Allah enggak. Amalnya dinisbahkan pada Allah. Ini adalah kekuatan Allah. Ini adalah anugerah Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Begitu. Tapi kalau orang jauh dari Allah, oh, ini karena saya melakukan ini, karena saya semua yang ada itu. Tidak ada Allahnya. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, Allah semua tidak ada saya. Nah, indah gitu. Kesimpulannya begitu. Kalau orang dekat dengan Allah, maka Allah semua tidak ada saya. Dalam amal solehnya itu. Ya, sholat karena Allah, ini karena Allah memberikan kekuatan. Sedekah karena Allah memberikan anugerah. Nyata. Ya. Tapi kalau orang jauh dari Allah, enggak. Sholat, karena saya tadi malam sholat begitu, sekian rakaat. Saya sedekah, saya semua. Orang yang dekat dengan Allah dalam amal solehnya, Allah semua tidak ada saya, tidak ada aku. Sedangkan kalau orang jauh dari Allah, aku semua tidak ada Allah. Nah, ini nanti ada yang buat story nanti kayaknya gitu. Orang yang dekat dengan Allah dalam amal solehnya, Allah semua tidak ada aku. Sedangkan kalau orang ya yang jauh dari Allah, maka dalam amal baiknya, aku semua tidak ada Allah. Ini yang dimaksud wala fi ahwalika ma yuhib dzalika min alamati tardi wal bu'di anillah. Tapi begitu juga, itu tadi kalau dalam taat, kalau dalam dosa begitu juga. Kalau orang yang dekat dengan Allah dalam dosa, itu aku semua tidak ada Allah. Maksudnya bukan Allah tidak ada, bukan. Maksudnya kemaksiatannya itu dosanya tidak dinisbahkan pada Allah. Tapi dinisbahkan kepada dirinya. Itu maknanya. Orang yang dekat dengan Allah dalam maksiatnya, dalam dosanya, aku semua tidak ada Allah. Tapi kalau orang jauh dari Allah dalam dosanya apa? Selalu dinisbahkan kepada Allah. Allah semua tidak ada aku. Ingat lagi, coba dibuat satu quote ini ya, satu nota ya. Orang yang dekat dengan Allah dalam taat, kemudian tanda petik. Orang yang dekat dengan Allah dalam ketika taat, Allah semua tidak ada aku. Maksudnya dalam amal baiknya itu diakui bahwa dari Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah. Tidak ada aku, maknanya bukan ini prestasiku, itu kebaikanku. Dan, tapi kalau orang yang jauh dari Allah ketika maksiat, sebaliknya. Dalam maksiatnya itu apa? Kan dinisbahkan kepada Allah. Allah semua tidak ada aku. Melakukan dosa, ini kan ditentukan oleh Allah. Kan Allah yang menakdirkan loh, gitu bahasanya. Tidak ada aku, maksudnya tidak ada pengakuan bahwa dirinya yang salah, yang khilaf, lah gitu. Paham mboten niki? Paham. Oke. Wala tafrahu madaihuka wa in azhara judahu alaik. Dan tidak akan pernah kosong pujian kepadamu jika engkau memunculkan bahwa anugerah itu adalah untukmu, bahwa itu anugerah dari Allah. Ya, kalau kita mengakui bahwa anugerah-anugerah itu dari Allah, kita dianugerahkan oleh Allah, maka kita tidak akan lepas untuk mendapatkan pujian. Pujian sini dalam tanda kutip pujian dari Allah lagi. Ya.
Bi antawalla inayatak, maka akan Allah terus berikan pertolongan. Wa nasaraka ala nafsik, dan Allah akan menolong dari kebrutalan hawa nafsunya. Fatasiru ahwaluka hasanatan jamilatan, sehingga akhlakmu menjadi akhlak yang baik, yang indah. Fala tafru madaihuka wala taqtadi mahasinuk, maka engkau jangan kosongkan pujian itu kepada Allah. Wa dzalika min alamat istifaihi, yang demikian itu adalah merupakan tanda dipilihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, waqad alima annahu la tariqa lin najah minan nafsi wa ghawailiha illa ta'alluq billah wal tija ilaih. Sedangkan di sana sudah diketahui bahwa tidak ada jalan keselamatan dari cengkraman hawa nafsu kecuali dengan bergantung kepada Allah dan bersandar pada Allah. Artinya kalau kita tadi melakukan kebaikan disandarkan pada Allah, pujiannya kita puji Allah, nafsu itu semakin kerdil, nyata. Semakin kerdil, maka akan semakin tertundukkan. Beda kalau kita melakukan kebaikan disandarkan pada kita, maka nafsu itu akan semakin bergizi. Akan semakin bergizi, semakin kuat. Oke, demikian kajian kita hari ini. Kita bahas 2 hikam. Insyaallah kita nanti pada pertemuan yang akan datang, hikam yang ke-124, kun bi ausafi rububiyatih muta'alliqan wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.